Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi, muslim-muslimah, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, SMK Putra Bangsa, semuanya yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah dan selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi bertatap muka walaupun secara daring atau online ya. Tapi mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi rasa himmah, semangat kita terus belajar dan mendalami ilmu pendidikan yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah kepada kalian semuanya. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan kepada kalian, anak-anak, adalah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, keutamaan dan hikmahnya yang bisa kita ambil dan kita bisa amalkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi inti pembahasan, kita awali dulu dengan membaca Ummul Quran bersama-sama ya. Al-hadinah ala kulli niyatin sholihah bijahi bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa niyatina hajatina lidulabil ilmi nafi'a wal barakah bi barakati suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, berikutnya terkait dengan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya Maulid Nabi itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad itu artinya berarti kita merayakan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada tahun 571 Masehi yang lampau. Nah, kenapa kita kok memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya, yang di antara lain adalah agar kita selaku umatnya ini tahu sejarah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian untuk menumbuh kembangkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dalam hal mengembangkan amanah ilahi, agar kita tahu bagaimana sih seluk-beluk perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mensiarkan ajaran beliau, ajaran Allah dan Rasulnya di alam semesta ini. Nah, dengan cara kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW inilah, mudah-mudahan kita bisa mengambil suri tauladan, mengambil ibroh, pembelajaran apa yang telah dialami, dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidup beliau dalam memperjuangkan, dalam mendakwakan ajaran Islam ke seluruh alam, ke semua lapisan masyarakat, semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Oke, perlu kita ketahui anak-anak, jadi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tidak membeda-bedakan di daerah manapun, baik daerah pedalaman, pegunungan, pedesaan, atau perkotaan.
Nabi tidak pilih kasih. Semuanya didatangi dan diberikan penyampaian ajaran Islam. Selain itu, beliau juga tidak membeda-bedakan kepada siapapun yang ditemui, apakah itu orang kaya maupun orang miskin, orang kulit putih atau orang kulit hitam, pedagang atau budak, seorang pejabat atau golongan rakyat biasa, semuanya oleh Rasulullah didatangi dan disampaikan kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Manusia sebagai makhluk memiliki kodrat untuk mengeluh. Itu awal penciptaan manusia. Allah sampaikan sendiri di beberapa ayat Al-Quran bahwasanya manusia itu bila mendapatkan masalah cenderung berkeluh kesah. Beda dengan karakter Rasulullah. Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh. Beliau adalah manusia dengan keistimewaan yang diberikan oleh pencipta alam semesta, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam sejarahnya, misi Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat istimewanya. Sifat istimewanya terlihat dalam menjalankan kepercayaannya. Kita perlu tahu apa saja sifat-sifat istimewa yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di antara lain adalah beliau, Rasulullah itu mempunyai sifat sabar, ikhlas, pantang menyerah dari amanah atau mandat yang dibebankan, diberikan kepada beliau. Dan juga beliau mempunyai sifat khusus lainnya yang juga termasuk sifat-sifat terpuji. Dalam sejarah dakwanya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat amanah yang sangat luar biasa. Kepercayaan tersebut dilakukan atas kerjasama yang baik, dibantu, didukung oleh keluarga dan juga segenap para sahabatnya. Bagi orang awam seperti kita, memahami sejarah dakwanya Rasulullah memiliki peran penting. Peran penting yang dimaksud adalah memberikan semangat kepada umat Islam dalam dakwah Islam dengan kebenaran yang ada di dalamnya. Teladan hidup terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Ini telah ditunjukkan oleh para sahabatnya yang telah masuk Islam dan meniru sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik bagi umat manusia. Inilah yang harus kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Tuhan semesta alam sendiri yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayo kita baca sama-sama yang kompak ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Oke, mari anak-anak kita cermati dan telaah
apa yang telah diperbuat dan dialami oleh Rasulullah SAW selama masa dakwah beliau, baik dakwah Rasulullah selama periode di Mekah maupun dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW selama periode di Madinah. Kita cermati dua periode ini. Baik, yang pertama kita mencermati, meneladani perjuangan dan dakwah Rasulullah selama periode di Makkah. Antara lain adalah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah pada usia 40 tahun. Ini beliau mulai menyampaikan risalah ilahi, menyampaikan ajaran yang harus disampaikan kepada manusia di kala itu di Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu beliau mulai menyampaikan dakwahnya itu di usia 40 tahun. Kemudian itu beliau menyampaikan dakwah ditandai dengan menerima wahyu dengan surat yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Isinya surat Al-Alaq ayat 1-5 itu antara lain tentang satu perintah membaca. Nah, ini adalah ajaran Rasulullah yang pertama kepada seluruh umat manusia, agar manusia itu mempunyai cakrawala ilmu pengetahuan. Dengan langkah pertamanya adalah mau membaca. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, kepada manusia, ya, dengan perintah membaca. Ayat pertama di surat Al-Alaq berbunyi Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra itu artinya bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, itu. Jadi perintah Allah yang pertama, ajaran Rasulullah yang pertama adalah perintah membaca. Kemudian isi surat Al-Alaq yang kedua adalah perintah menyebut nama Allah yang telah menciptakan manusia. Kenapa? Kok Allah dan Rasulnya mengajarkan kita menyebut nama Tuhan Allah dalam melaksanakan aktivitas apapun? Ya, biar kita itu selalu dilindungi, terproteksi dari fitnah, dari godaan, bisikan setan yang jahat. Kemudian dakwah Rasulullah selama di Mekah, ajaran pokok yang beliau sampaikan kepada umat manusia kala itu di Mekah, yang pertama adalah tentang akidah atau tauhid. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada masyarakat umum di kota Makkah waktu itu adalah menyatakan tauhid Allah itu Tuhan yang satu. Ini ajaran pertama Rasulullah kepada orang-orang Quraisy di Makkah. Baik diterima, artinya orang yang mendengar ajakan Rasulullah itu menerima lalu masuk Islam, atau tidak menerima, itu urusan lain. Rasulullah mengajarkan tentang akidah atau tauhid. Itu yang pertama. Kemudian ajaran pokok yang kedua adalah Rasulullah mengajarkan akhlakul karimah atau akhlak mulia. Seperti menanamkan karakter jujur. Ya, jujur, kemudian dapat dipercaya, atau dalam bahasa Arabnya al-amin. Ini adalah karakter dasar yang diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh Rasulullah, dan menjadi contoh bagi semua umat Islam kala itu dan sampai sekarang. Sebelum Rasulullah Nabi Muhammad
usia 40 tahun pun, tepatnya pada usia beliau 35 tahun, Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena waktu itu terjadi banjir di Mekah, di mana Ka'bah itu banjir karena hujan deras ya, kemudian menyebabkan Hajar Aswad atau batu yang nempel di pojok dinding Ka'bah itu, namanya Hajar Aswad, itu jatuh ya karena banjir itu. Kemudian setelah reda banjir, nah semua suku yang ada di Makkah, kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok suku yang punya nama, nah itu berebut ingin mengambil Hajar Aswad untuk ditempelkan lagi di tempatnya di pojok Ka'bah itu. Namun berselisih semua kabilah atau suku yang ada di Makkah itu. Nah, akhirnya diadakanlah sayembara. Nah, isi sayembara tersebut adalah siapa pun di antara orang-orang yang ada di Mekah itu, bila mana besok pagi datang paling awal, maka dialah yang berhak untuk mengambil, mengembalikan dan menempelkan Hajar Aswad di pojok dinding Ka'bah itu. Ternyata keesokan harinya orang yang paling awal datang pagi hari di Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad. Nah, karena itu lalu beliaulah yang berhak dan dipercaya oleh semua suku-suku dan kepala suku yang ada di Makkah itu memberikan dukungan dan restu agar Nabi Muhammad yang menempatkan kembali Hajar Aswad di tempatnya di pojok dinding Ka'bah. Namun ternyata beliau tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Dengan cara apa? Beliau menggelar serbannya dibentangkan, tentunya serban itu bentuknya persegi 4, bentangkan lebar, lalu Hajar Aswadnya diambil, ditaruh di tengah-tengah serbannya, kemudian semua kepala-kepala suku, kepala kelompok yang ada di kota Mekah waktu itu dipanggil, kemudian disuruh memegang dari pinggir dan ujung serban beliau. Lalu berapa banyak kepala suku tadi atau perwakilan dari suku-suku yang ada di kota Mekah itu, semuanya sama-sama menjinjing, menggotong serban yang di tengahnya itu adalah Hajar Aswad. Dibawa bareng-bareng. Nah, ketika mendekati Ka'bah di posisi tempatnya Hajar Aswad itu, nah, lalu Rasulullah yang mengambil dan menempelkan kembali di tempatnya di pojok dinding Ka'bah tersebut. Nah, dari situlah maka Nabi Muhammad mendapatkan julukan dari masyarakat suku-suku yang ada di Mekah itu sendiri dengan julukan Al-Amin. Itu riwayatnya. Oke. Saya lanjutkan. Karakter yang baik yang beliau miliki yang lain adalah beliau adalah seorang pemaaf. Berapa banyak orang yang menyakiti Rasulullah selama beliau tinggal di Mekah, entah itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan kepala geng-geng orang-orang kafir Quraisy
di Mekah waktu itu sering menyakiti Rasulullah, mencekik leher Rasulullah, melempar kepala beliau dengan kotoran kambing atau kotoran unta, tapi beliau tidak pernah sekalipun marah atau menantang untuk berkelahi. Dan beliau tidak dendam. Oke, berikutnya adalah perjuangan dan dakwah Rasulullah di Mekah. Yang ketiga adalah beliau suka membebaskan atau memerdekakan budak. Waktu itu Rasulullah beristri namanya Sayyidah Khadijah waktu tinggal di Mekah. Sayyidah Khadijah itu adalah termasuk salah satu konglomerat di kota Mekah pada zamannya. Dalam satu riwayat, hampir kekayaan orang Mekah waktu itu, sepertiganya itu adalah miliknya Sayyidah Khadijah, istrinya Rasulullah, seorang saudagar kaya. Nah, kekayaan Sayyidah Khadijah ini diberikan sepenuhnya oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah guna mendukung perjuangan dan dakwah Rasulullah sendiri selama di Mekah, sehingga Sayyidah Khadijah wafat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah seorang Rasul, seorang pemimpin yang sangat loyal, sangat dermawan, peduli kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Jadi beliau sering memerdekakan budak. Dan yang keempat, perjuangan dan dakwah Rasulullah di Mekah adalah beliau suka menyantuni kaum du'afa, fakir miskin, termasuk anak-anak yatim. Sehingga Allah sendiri sebutkan dalam firman-Nya itu, antara lain yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu ayat yang isinya menjelaskan antara lain agar Allah dan Rasulnya itu menyuruh kaum muslimin untuk memperhatikan orang-orang fakir, orang-orang miskin, termasuk anak-anak yatim, agar diperhatikan, disantuni, tidak boleh diterlantarkan. Kemudian perjuangan dan dakwah Rasulullah selama di Mekah, beliau selalu mengedepankan sifat sabar. Sabar dalam menghadapi tantangan dari pembesar kafir Quraisy, sabar dalam menghadapi siksaan para pembesar kafir Quraisy yang seringkali mengintimidasi, selalu sering menyakiti Rasulullah dan juga keluarga Rasulullah dan para sahabat. Oke, berikutnya meneladani perjuangan dan dakwah Rasulullah pada periode di Madinah. Ketika Rasulullah sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah, langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya antara lain, beliau mendirikan masjid. Mendirikan masjid, yang pertama kali masjid yang didirikan adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu didirikan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah. Jadi masih ada berapa kilometer dari Madinah, beliau singgah kemudian mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Ini sebagai simbol bahwasanya tugas Rasulullah, kewajiban umat Islam itu adalah menyembah Allah dengan mendirikan tempat ibadah sholat yang namanya masjid. Kemudian
langkah Rasulullah ketika hijrah ke Madinah adalah melaksanakan dan mengajarkan ibadah mahdoh dan muamalah. Melaksanakan dan mengajarkan ibadah mahdoh, maksudnya apa? Ibadah mahdoh itu artinya ibadah yang murni hubungannya antara hamba, antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Ini namanya ibadah mahdoh. Seperti sholat 5 waktu, termasuk puasa. Ini urusannya antara kita sebagai manusia dengan langsung dengan Allah. Juga ada rentetan berikutnya adalah Rasulullah mengajarkan kebaikan-kebaikan sosial yang kategori muamalat. Artinya bagaimana berdagang yang benar, bagaimana melaksanakan pinjam meminjam yang benar, bagaimana melaksanakan tolong menolong yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itu kategori muamalah. Kemudian Rasulullah juga ketika awal datang di Madinah, yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan antara golongan kaum muhajirin dengan golongan kaum ansor. Kaum muhajirin artinya adalah para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan kaum ansor adalah orang-orang Islam yang memang asli penduduk Madinah yang menyambut hangat kedatangan Rasulullah dan para sahabat dari Makkah. Kemudian setelah itu Rasulullah mendirikan sholat 5 waktu berjamaah. Ya. Ini masuk kategori ibadah mahdoh. Nah, pada tahun kedua Hijriah, setelah Rasulullah tinggal di Madinah, ada 2 tahun berikutnya itu, turunlah wahyu tentang kewajiban zakat bagi kaum muslimin. Dan waktu itu juga pada bulan Ramadan juga turun perintah untuk beribadah puasa Ramadan. Kemudian di Madinah juga Rasulullah mulai mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji bersama para sahabat dan keluarga Rasulullah dan juga kaum muslimin, untuk melaksanakan ibadah haji dari Madinah menuju ke Makkah. Kemudian pada periode perjuangan Rasulullah di Madinah ini juga di tahun ke-2 Hijriah itu Rasulullah melaksanakan perang Badar. Perang Badar ini bukan berarti Rasulullah yang suka berperang, enggak. Akan tapi karena orang-orang kafir Quraisy yang mempunyai rasa hasud dan dengki, dendam kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tidak rela kalau Islam berkembang di Madinah. Nah, karena itu orang-orang besar kafir Quraisy Mekah itu tidak terima, lalu menyerang Rasulullah, dan Rasulullah mendengar berita itu disambutlah oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu di daerah Badar. Badar ini adalah nama seorang yang mempunyai telaga di padang pasir itu. Terus kejadian perang itu akhirnya dikasih nama Perang Badar. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Lalu pada tahun berikutnya, yaitu terjadi perang Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Nah, ini merasa orang kafir Quraisy Mekah tidak puas, dendam karena kalah perang di perang Badar, maka kemudian orang kafir Quraisy Mekah menyerang kaum muslimin di Madinah, terjadilah perang Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi di
dekat Gunung Uhud. Gunung Uhud termasuk lebih dekat wilayah Madinah. Kemudian terjadi juga perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi tahun ke-5 Hijriah. Terjadi di kota Madinah sendiri, di mana kaum muslimin, Rasulullah itu diserang dari arah luar dan dalam. Artinya orang kafir Quraisy Mekah itu bersekutu dengan orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya waktu itu benar-benar diserang dengan jumlah pasukan yang tentunya cukup banyak, karena orang-orang kafir Quraisy Mekah itu bersekutu dengan banyak kelompok, termasuk orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah sendiri. Namun ternyata Allah langsung membantu Rasulullah dan para sahabatnya itu dengan mengirimkan angin, macam angin badai itu, hingga kocar-kacir orang-orang kafir Quraisy Mekah dan juga bala tentaranya. Itu terjadi pada perang Khandaq. Itu sekilas tentang perjuangan dan dakwah Rasulullah di Madinah. Baik, berikutnya kisah singkat dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin periode awal. Jadi anak-anak, ini saya jelaskan lebih menukik lagi lah, agar mudah-mudahan ini memori ingatan kita bisa lebih berkesan gitu ya. Perlu diketahui, kisah dakwah Islam di seluruh wilayah Arab oleh Nabi Muhammad SAW terus berlanjut. Hal ini ditunjukkan oleh teman-teman atau sahabat Rasulullah sendiri, ya. Teman-teman Sayyidina Abu Bakar seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf juga mengikuti langkah Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Mereka masuk dengan kesadaran dan ketulusan. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW berkisah dan tidak bisa terlepas dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya. Ketika mereka telah masuk Islam, mereka bertemu dan menemani hidup Rasulullah SAW dan belajar Islam darinya. Ini membuat ajaran Islam semakin kuat. Kemudian sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW terus berkembang dengan bertambahnya ilmu Islam melalui usaha beliau dan para sahabatnya. Dakwah tumbuh subur karena teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya. Selain para sahabat yang melaksanakannya, umat Islam sebagai objek dakwah juga memiliki pengaruh yang positif dengannya. Teladan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat menyampaikan kebenaran Islam kepada umat di antaranya penuh dengan pengabdian, penuh cinta, kerendahan hati, ucapannya yang lembut, adil, dan sebagainya. Selain itu, sikapnya juga sangat sopan kepada semua orang, termasuk kepada fakir miskin. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan beberapa kegiatan rutin untuk memperkuat keimanan dalam menjalankan amanah di dunia ini sebagai hamba sang pencipta alam semesta ini, yaitu istiqomah dalam taat kepada Allah SWT dan tidak bermaksiat. Nabi Muhammad SAW tidak banyak tidur di malam hari karena selalu melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat sunnah malam, termasuk mendirikan sholat tahajud di sepertiga malam yang akhir. Jadi bukan berarti begadang malam tanpa tujuan. Selain itu, beliau selalu taat dalam beribadah, rutin dalam membaca Al-Quran, dan rajin berdoa untuk umatnya. Inilah yang membuat dakwahnya memiliki semangat dan keikhlasan.
Sosok Nabi Muhammad SAW terlihat murah senyum dan beramal tanpa pamrih dalam melaksanakan misi dakwahnya. Selain itu, karakter beliau sopan dan tutur katanya santun kepada siapapun. Hal itu nampak dalam tatapan wajah beliau. Oke, anak-anak sekalian, mungkin dari uraian materi tentang perjalanan dakwah dan perjuangan Rasulullah, baik periode Makkah maupun periode Madinah, secara global sudah saya sampaikan. Adapun mungkin ada di antara kalian sedikit banyak unek-unek atau kurang paham, nanti secara terpisah dalam session yang lain bisa kalian tanyakan ke saya. Nah, sekarang saya kaitkan dengan fenomena. Ya. Ada fenomena yang muncul akhir-akhir ini, di mana agama Islam dan Rasulullah SAW dihina, dicaci maki oleh bagian kelompok atau segelintir orang non-muslim yang tidak suka kepada agama Islam dan Rasulullah. Seperti yang timbul di Perancis itu. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Ya. Presiden Perancis sendiri, yaitu Emmanuel Macron, itu kalian bisa lihat itu di medsos itu. Bagaimana ceritanya Emmanuel Macron mengatakan bahasanya agama Islam atau orang-orang yang beragama Islam itu mengalami krisis. Kemudian mengatakan orang-orang Islam itu sebagai teroris. Nah, apakah benar pernyataan Macron tersebut? Atau itu hanya muncul dari unsur kebencian semata? Nah, dengan apa yang telah diucapkan oleh Emmanuel Macron itu dan golongannya, itu bisa berdampak sangat negatif, menimbulkan kemarahan seluruh umat muslim di seluruh dunia, sehingga orang-orang Islam di berbagai negara terutama di Timur Tengah itu memboikot produk-produk dari Perancis. Oke, kalian bisa lihat ini, siapakah foto dalam gambar ini. Ya, respon masyarakat muslim dunia terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad SAW yang telah dihina. Bagaimana reaksi tokoh muslim selaku umat Islam? Nah, ini antara lain yang pernah disampaikan oleh almarhum Haji Hashim Muzadi, tokoh ketua PBNU pada tahun-tahun 2005 kira-kira itu, sebelumnya Yai Said Agil Sirot. Nah, beliau pernah menyatakan, di kalangan umat Islam seluruh dunia ada 3 hal yang tidak boleh disinggung atau direndahkan, yakni Allah SWT yang pertama, yang kedua Rasulullah, dan yang ketiga kitab suci Al-Quran. Apabila ketiga-tiganya disinggung dan direndahkan, pasti mendapat reaksi spontan dari umat Islam tanpa disuruh siapapun. Nah, ini pernyataan dari almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi selaku ketua PBNU di Indonesia pada zaman ini. Nah, adapun di belahan negara yang lain, di Jerman sendiri, ini seorang tokoh yang asalnya beragama Kristen, namanya Pierre Vogel. Pierre Vogel ini adalah profesinya awalnya adalah seorang petinju kelas dunia internasional. Nah, ketika sudah masuk Islam
dengan semangat dan gigihnya dalam perjuangan berhasil mengislamkan 1.500 orang di Jerman. Silakan kalian baca sendiri ini ya, kisah hikmahnya ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan menambah daya tarik, menambah semangat kalian dalam mempelajari nilai-nilai ajaran Islam. Sengaja saya ceritakan, saya paparkan di sini dalam cerita narasi ini. Mudah-mudahan bisa mengetuk hati kalian untuk lebih semangat dalam mendalami nilai-nilai ajaran Islam, terutama dalam mendalami bagaimana perjuangan dan dakwah Rasulullah dalam menyiarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Sehingga mudah-mudahan ke depannya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah dunia akhirat. Amin. Ini kalian bisa baca sendiri bagaimana paparan tentang perjuangannya Pierre Vogel, orang Jerman, mu'alaf. Singkat cerita, saya bacakan yang poin terakhir ya. Lalu Vogel mengutip hadis Nabi SAW bersabda, siapapun yang mengarahkan seseorang untuk baik, maka dia akan memiliki pahala sama dengan pelaku tindakannya. Nah, setelah Vogel mengutip hadis Rasulullah ini, jamaah yang di depannya itu kebanyakan masih orang-orang Kristen, bahkan orang-orang ateis, komunis yang tidak bertuhan. Ya, setelah disampaikan oleh Pierre Vogel tadi, Masya Allah, saat itu juga ratusan umat Kristiani naik ke panggung untuk mengikrarkan syahadat. Dan ada yang menarik, yaitu sosok pimpinan Yahudi. Orang Yahudi sendiri, pimpinannya Yahudi dari Jerman, juga ikut mengikrarkan syahadat. Dan akhirnya ini berjuang bersama Pierre Vogel untuk mengabarkan, mensyiarkan kebenaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, ini ternyata terbukti apa yang dialami oleh Pierre Vogel ya, dengan ketegasannya Pierre Vogel dalam menjelaskan bahwasanya Islam itu bukan teroris. Ya, agama Islam itu bukan agama teroris. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Yang telah membunuh jutaan orang dalam perang dunia 1, perang dunia 2, itu adalah orang-orang non-muslim. Itu dari golongan orang-orang ateis, dari golongan orang-orang Yahudi dan lain-lain. Nah, ini yang disampaikan oleh Pierre Vogel, sehingga membuat sadar kebanyakan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang komunis di Jerman waktu itu, banyak yang masuk Islam. Oke, akhirnya marilah kita selalu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan yang diwariskan kepada kita selaku umatnya melalui yaitu para ulama, habaib, anak keturunan Rasulullah. Kita berusaha untuk selalu mencintai dan membela dakwah dan perjuangan beliau dan para pewarisnya, yaitu para ulama. Nah, semoga hal itu menjadikan hidup kita selama hidup di dunia ini menjadi berkah, bahagia, dan husnul khotimah. Kita bisa lihat
foto-foto itu adalah para pejuang pewaris ajaran Rasulullah, para ulama, para habaib, para guru-guru kita. Kemudian kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran, dari peringatan Maulid Rasulullah SAW ini. Oke, dari saya mungkin saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Tetap semangat, mudah-mudahan kalian tetap senang dalam mendalami, mengkaji ilmu agama Islam khususnya, dan juga ilmu-ilmu pada umumnya. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa bersama-sama, baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.